Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini saudara, saya mau ajak setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan hati penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk hari yang baru, untuk pagi yang baru, untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik Tuhan. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami ada Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Beri kekuatan baru, urapilah mereka dengan pengurapan baru Tuhan. Berbicara kepada setiap anak-anak-Mu melalui perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan perenungan firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Firman Tuhan tertulis demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi bagian terakhir saudara, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat kita sekarang adalah begitu banyaknya saudara orang-orang memiliki kecenderungan untuk memiliki kehidupan yang egois. Kehidupan yang egois di sini adalah sikap hati yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak memiliki belas kasihan, tidak mau tahu atau masa bodoh dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Ada banyak orang saudaraku menutup hati dan lari ketika orang lain meminta pertolongan dari mereka. Mereka tidak mau memberi apa yang bisa diberikan dengan mudah. Apalagi kalau kita berbicara tentang pengorbanan saudaraku. Ada begitu banyak orang begitu jauh daripada titik itu. Saudaraku, tahukah saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan, kita ini yang adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan saudara, kita ini dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Salah satunya adalah untuk menjadi seorang pemberi yang murah hati. Bapa kita di sorga telah memberikan contoh yang besar kepada kita saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kata mengaruniakan di sini di dalam King James Version adalah gave, yang artinya memberi. Jadi Tuhan membuktikan kasih-Nya saudara kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau saya katakan di sini adalah kalau kita berkata kita mengasihi saudaraku, maka kita tidak akan memiliki hati yang kikir. Kita tidak menjadi pribadi yang pelit saudara.
Sebaliknya, kalau kita berkata kita ini mengasihi, maka kita akan menjadi orang atau pribadi yang murah hati. Memberi dengan murah hati adalah gaya hidup kita, anak-anak Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini tertulis, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kembali saya ulangi bagian terakhir, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perhatikan saudara, orang yang memberi hidupnya dikatakan lebih berbahagia. Saya percaya orang yang memberi di dalam hari-hari kehidupannya, dia akan merasakan sukacita yang luar biasa di dalam hati dan pikirannya, saudara. Ada damai sejahtera yang melimpah yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. 2 Korintus 9 ayat 7 tertulis, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya ulangi bagian terakhir, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara, kita tahu, kita mengerti, kita percaya saudara, bahwa kita ini dikasihi Bapa. Kita dikasihi Bapa tanpa syarat. Namun perhatikan baik saudaraku, di dalam ayat yang baru saja kita baca, firman Tuhan lebih spesifik berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi, yaitu memberi dengan sukacita. Tuhan suka dengan orang-orang yang murah hati saudara, yang memberi dengan sukacita. Doa saya pagi ini saudara, kita ingat bahwa kasih Bapa begitu besar bagi setiap kita, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya saudara tidak binasa. Saudara dan saya yang seharusnya dihukum karena pelanggaran dan kejahatan kita, namun Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Dia menanggung penghukuman yang seharusnya kita terima. Tuhan Yesus telah menebus kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita saudara. Biarlah setiap kita hari-hari ini boleh menjadi pribadi yang murah hati. Orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita melalui kehidupan kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau selalu menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih buat segala yang baik yang kami terima dalam hidup ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tidak binasa, melainkan kami menerima kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapa boleh menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kami boleh peka melihat kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan.
Kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap yang baik yang ada dalam hidup kami terima daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga percaya Engkau akan terus melanjutkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terus memberkati kami anak-anak-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka ada dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka perbuat dengan tangan mereka Bapa, biarlah Engkau membuat berhasil, beruntung, sukses, berkemenangan dalam anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam kebutuhan besar hari-hari ini, Tuhan nyatakanlah pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mengalir penyediaan yang daripada Engkau, Gembala yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan kami selalu percaya Engkau Tuhan yang benar-benar sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, bilurnya menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Diberkatilah kehidupan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Diberkati juga orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara dimanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi. Anugerah-Mu mengikuti hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami percaya Engkau tahu dan Engkau mengerti apa yang menjadi doa kami Tuhan. Engkau sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Ini doa kami, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang milik kepunyaan Tuhan yang telah ditebus Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini saudara. Salah satunya adalah menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Bapa telah memberikan contoh, memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap kita tidak binasa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita melalui kehidupan kita saudara. Percayalah, setiap orang yang memberi adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang alami sukacita, damai sejahtera melimpah daripada Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.